Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Lutfian Hardi, NIM D600190097. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dengan pendekatan engineering, yaitu masalah yang akan saya angkat tentang proses pembuatan keripik itu masih menggunakan alat manual. Banyak di mana di sini pengusaha-pengusaha keripik ketela khususnya itu masih menggunakan alat pemotongnya itu manual. Jadi saya akan membuatkan sebuah alat agar mempermudah si pengusaha itu untuk memproses atau memproduksi keripik ketelanya. Oke, langsung saja kita menuju ke materinya. Judul materinya yaitu tentang pembuatan alat pemotong ubi untuk jadikan keripik semi otomatis. Kenapa saya katakan semi otomatis? Nantikan penjelasan saya selanjutnya. Oke, langsung saja menuju ke identifikasi masalah. Keripik ubi atau ketela ini adalah salah satu jenis makanan ringan yang banyak disukai oleh konsumen karena yang pertama harganya murah dan rasanya renyah, membuat orang-orang itu tertarik untuk membelinya atau untuk sekedar buat makanan ringan. Namun para produsen ini masih menggunakan alat pemotongnya itu manual. Jadi di situ akan membutuhkan waktu yang lama, padahal produksi mereka rata-rata sehari itu bisa mencapai 20 kiloan ubi atau ketela itu masih utuh. Nah, kalau itu dijadikan keripikan motong manual kan membutuhkan waktu yang lebih. Oke, kita lanjut pada selanjutnya, yaitu pengumpulan informasi. Di sini saya mengumpul informasi itu rata-rata narasumbernya berasal dari pedagang kaki lima yang berada di pinggir-pinggir jalan. Di sini produsen kecil itu bisa memakan waktu pemotongan manual ketelanya itu 30 menit untuk 2 sampai 3 kiloan. Jadi dibayangkan kan, berarti 1 jam itu hanya mendapat 6 kiloan lah kira-kira seperti itu. Terus membutuhkan tenaga manusia yang lebih, karena di situ semakin kita banyak memotongnya, semakin tenaga kita akan terkuras. Di situ banyak sekali membutuhkan tenaga, entah itu nanti bisa menghabiskan waktu yang lebih lama, padahal waktu itu bisa dipersingkat untuk kita melakukan aktivitas lainnya itu. Seperti menggoreng nanti juga butuh waktu yang lama, ataupun nanti untuk bisa untuk packing atau meniriskan minyaknya. Oke, lanjut ke bagian pencarian solusi. Di sini untuk pencarian solusi dari alat itu yaitu dengan membuat alat yang lebih ringkas dan lebih sedikit memerlukan tenaga. Yaitu alat tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu alat pemotongnya yang sudah semi otomatis. Terus mengurangi tenaga manusia. Nah, di sini kan nantinya pasti akan lebih simpel, atau si produsen kecil ini tuh tidak kehabisan tenaganya untuk memotong saja, tetapi bisa untuk dilakukan dengan lain hal gitu. Terus mengurangi tenaga manusia itu juga akan mengakibatkan produktivitasnya lebih tinggi, karena semakin singkat kita memotong keripik akan lebih baik gitu. Jadi yang akan kita potong semakin banyak. Begitu untuk pencarian solusinya. Terus ke desain awal. Desain awalnya itu kita akan membuat sebuah alat pemotong ketelanya yang semi otomatis dengan menggunakan material yang digunakan adalah barang bekas. Barang bekas di sini bisa besi bekas pagar rumah, itu bisa yang kotak. Nah, justru kan nanti kalau kita belinya itu di tukang rongsok ya, itu akan lebih
murah biayanya. Terus juga ini barangnya akan mudah didapat pasti, karena besi itu ya banyak ditemukan di mana-mana gitu. Terus menggunakan semacam piringan plat. Jadi untuk plat itu berfungsi untuk menempel pisau pemotongnya. Platnya itu berbentuk lingkaran, nanti dikasih pisau, mata pisau ya bisa 3 atau 4 mata pisau lah, tapi idealnya 3 gitu aja ya. Itu nanti untuk platnya pemasangan pisau untuk pemotongan. Terus menggunakan dinamo bekas. Dinamo bekas ini yang kita gunakan adalah pompa air, bekas pompa air. Jadi nanti bisa juga dibeli di pedagang rongsokan gitu kan, itu mudah didapat. Nanti di barang-barang bekas itu pasti akan mudah didapat, karena sejatinya yang sudah dijual di barang-barang bekas itu nanti itu akan tetap bisa digunakan, tetapi harganya juga bisa terjangkau. Terus menggunakan puli dan fan bel bekas mesin cuci. Karena itu di mesin cuci di bagian bawah itu kan ada puli. Nah, juga penghubung ke dinamo mesin cucinya itu kan, itu namanya fan bel. Jadi nanti kita ambilnya dari situ aja. Di penjual barang bekas banyak, jadi mudah didapatkan. Terus dimensi alatnya nanti kecil, nggak terlalu banyak memakan tempat dan bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, untuk desain awalnya seperti bisa dilihat di gambar seperti ini. Jadi nanti dinamonya itu diletakkan di bagian tengahnya itu, terus langsung terhubung dengan puli kecil yang dengan dinamo dan puli besar yang ada di dekat mata pisau. Seperti itu. Oke, lanjut langsung diidentifikasi produk. Di sini produk menggunakan alat-alat yang berasal dari barang bekas. Dengan itu, produsen akan memproduksi keripik lebih banyak dengan waktu yang produksi yang singkat, mengurangi tenaga manusia dalam pemotongan ketela, dan juga alat ini dapat dipindah dengan mudah atau bisa disebut portable karena mudah diangkat. Karena bahannya itu ringan dan simple, nggak terlalu besar, jadi dapat dipindah-pindah kemana saja, nggak fix gitu. Terus selain itu juga dinamo untuk memutar pisau ini juga dioperasikan manual dengan cara diputar menggunakan alat putar. Alat putarnya itu langsung terhubung nanti ke dinamonya untuk diputar manual. Jadi mungkin itu saja dari pemaparan dari saya tentang produk alat pemotong ketela semi otomatis. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.